Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinasi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa ala kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'da nasbal hadithi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat subuh, a'azakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah menimpakan kita bersama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan nikmat itu semuanya hingga kelak di saat Allah ambil nyawa kita dalam husnul khotimah tentunya. Yang kedua, hari ini kita akan sampaikan pembahasan lanjutan dan kitab Bulughul Maram masuk dalam kitab Sholati, hadis yang ke 130 4 atau 5 hari ini ya. Saya ulang sebentar hadis yang kemarin 134 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang ia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sabda beliau, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa di antara kalian mendapatkan dalam salat subuhnya satu rakaat, yaitu satu sajadah, satu rakaat yang dapatkan qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari itu terbit. Dalam artian bukan kemungkinan di antara kita saat dalam momen-momen tertentu kita kesiangan bangunnya sehingga menjumpai waktu sholat subuh tersebut mepet dan cuma dapat satu rakaat menjelang tulu'us syams, menjelang matahari itu terbit. Hingga Nabi menyatakan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempat sholat subuh di akhir waktu dapat satu rakaat sebelum matahari terbit, beliau menyatakan faqad adraka subha, maka orang semacam ini telah dapat ganjaran pahala sholat subuh. Yang kedua beliau menyatakan wa man adraka rak'atan minal asri, termasuklah di antara kalian bukan kemungkinan, mungkin karena kecapean, faktor kerja banyak beban dan sebagainya, hingga suatu ketika tidur dan kemudian gak sempat sholat asar, bangun menjelang maghrib. Beliau menyatakan di antara kalian pula bukan kemungkinan man adraka rak'atan minal asri, dapat satu rakaat sholat asar qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari tenggelam di bundaranya, faqad adrakal asra, maka orang semacam ini pun sama, tetap dapat ganjaran sholat asar karena ada udzur di sini. Wali muslimin, dalam Sahih Muslim menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwu seperti itu pula pengucapannya. Waqal, tapi Nabi dawuh sajadatan badal rakaatan, badal rakaatin, satu kali sujud atau satu paket sujud dalam satu rakaat adalah pengganti rakaat dalam satu kesempurnaannya. Semaqal hingga menurut dawuh juga wa sajadatu innamah ya rakaatu, dinamakan kalimat sajadah barang siapa satu sujud artinya adalah pengganti satu rakaat. Ini ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-135 tentang masalah bayanu syai'un min awqatin nahyi anis salati,
tentang penjelasan waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Sabas kilas mengingat bukan kemungkinan nantinya ada ucapan Rasulullah SAW yang terkesan bertentangan dengan fi'liyah beliau di hadis yang ke-141 dan 142. Kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, di hadis 135 ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau menyatakan, aku sempat mendengar Rasul alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini, la sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat yang bisa dilaksanakan setelah subuh. Ada dua penafsiran. Apakah mana ini terkait tentang masalah begitu terbit fajar shadiqah, ataukah terkait selepas sholat subuhkah? Saya ulang lagi. Kalimat ini membuka ihtimal dua kemungkinan. La sholata ba'da subhi, tidak ada sholat yang bisa dilaksanakan, yaitu sholat sunnah maupun sholat rawatibkah yang dilaksanakan selepas subuh. Ada dua kemungkinan. Yang pertama terkait tentang masalah waktu begitu tulu'ul fajri, munculnya fajar shadiq. Atau yang kedua membuka kemungkinan kalimat ini larangan sholat apapun itu selepas penunaian sholat subuh hatta tatlu asyams, hingga kemudian selepas itu munculnya matahari. Itulah momen-momen kata beliau alaihi wasallam secara umum tentang masalah waktu yang pertama dilarang untuk menunaikan sholat sama sekali secara mutlak. Beliau menyatakan pula dan yang berikutnya beliau menyatakan wala sholata ba'dal asri, termasuk dalam ini pula waktu yang kedua dilarang untuk kalian dan sekali-kali sholat ba'dal asri. Apakah selepas waktu asarkah ataukah selepas waktu sholat asarkah? Ini ada kemungkinan pula. Hatta taghibah syams, sampai kemudian matahari tenggelam. Hadza muttafaqun alaihi, dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walafdzul muslimin, dalam lafaz Muslim dia mengatakan la sholata ba'da sholatil fajri. Lebih dijelaskan oleh beliau, tidak ada sholat yang bisa dilaksanakan setelah penunaian sholat subuh. Ini kaitan tentang masalah sholat sunnah muakkadah atau sunat rawatib. Tidak ada rawatib tentang masalah sholat selepas penunaian sholat subuh. Walahu, dari Muslim pula an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan satu kalimat ini, salasu sa'atin, ada 3 momen, ada 3 waktu. Karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna, di mana Nabi alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di dalam 3 waktu tersebut. Yang pertama, wa an naqbura fihinna mautana, dan beliau melarang kami untuk semuanya dilarang menanam jenazah di waktu-waktu tersebut. 3 waktu ini Nabi melarang untuk umat Islam sholat di dalamnya di waktu-waktu tersebut. Yang kedua, Nabi melarang untuk umat Islam, umat beliau alaihi wassalam, untuk menguburkan jenazah kaum muslimin di 3 waktu tadi. Yang pertama kata beliau, hina tatlu syamsu, saat matahari terbit, bazighatan, yaitu muncul cahayanya, hatta tartafiya, sampai dia tinggi. Kemudian tinggi nantinya ada penerjemahan setinggi rumh itu semacam tombak kecil. Yang kedua, waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazula syamsu, di saat seorang hamba di mana bayangannya tertutup oleh badannya. Apa makna kalimat ini, Pak? Bayangannya tertutup badannya. Jadi pas matahari tepat di atas kepala, di tengah-tengah puncaknya cahayanya di siang hari tersebut, di mana sebuah bayangan atau sebuah benda tidak ada bayangan sama sekali. Hatta tazula syamsu, hingga kemudian zawal, yaitu arahnya matahari secara perlahan mengarah ke tempat tenggelamnya. Itulah masuknya waktu sholat duhur. Yang ketiga kata beliau, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub. Yang ketiga waktunya adalah di saat matahari mengarah ke tempat tenggelamnya. Bapak Ibu muliakan,
matahari terbit hingga kemudian agak memanas sedikit, itu kurang lebih saat waktu kita bisa tunaikan sholat syuruk, antara 10 hingga 15 menit. Itulah timing ketika seorang hamba bisa tunaikan sholat sunnah selepas sholat subuh. Untuk masalah kapan waktu yang Allah haramkan terkait tentang masalah di saat matahari tenggelam tidak lama, tidak selama matahari saat terbit, dilarangnya itu. Dalam artian bundaran dari matahari begitu menyentuh ufuk sampai hilang bundarannya itu cuma membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 menitan saja, hingga muncul yang syafaq nantinya, mulai muncul sisa warna-warna putih hingga warnanya merah, itulah sisa cahaya matahari saat masuk sholat maghrib. Paham sekilas kira-kira? Dari hadis ini Bapak Allah muliakan, wal hukmu tsani, ada hukum yang kedua inda Syafi'i, dari riwayat Imam Syafi'i min hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaif, yang beliau menukilkan dari sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tapi dengan sanad yang lemah. Wa zada Asy-Syafi'i menambahkan satu kalimat ini, illa yaumul jum'ati, kecuali saat hari Jumat. Perhatikan memuliakan, ada para imam menguatkan pendapat tentang masalah sholat ketika matahari zawal. Matahari zawal hukumnya haram untuk sholat. Dalam tambahan ini beberapa ulama menguatkan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala serta ulama kontemporer yaitu Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Beliau menyatakan untuk hari Jumat tersebut adalah istisna atau pengecualian. Buka kemungkinan kita sholat Jumat datang lebih awal. Betul Bapak? Datang awal atau pas adzan? Datangnya sebelum adzan atau pas adzan? Alhamdulillah. Saat sebelum adzan, buka kemungkinan antara asyra daqaiq al-khamsu daqaiq qabla adzan, antara 10 atau 5 menit sebelum adzan, di mana disunahkan saat masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, ada di antara sunnah dinamakan sholatul intidor, sholat selama 2 rakaat sampai imam atau khatib naik ke atas mimbar. Momen ini kata beliau berdua rahimahullah taala bahwasanya di antara sebagian keadaan diperbolehkan sunnah karena ada sebab di sana. Di waktu-waktu dilarang, tetap diperbolehkan mengamalkan hadis ini. Alasan beliau karena adanya keadaan hari Jumat di sana, dan ada sunnah-sunnah yang tidak bisa kita abaikan. Paham sekilas kira-kira? Nanti masuk aja Pak ya, masuk hadis yang 41 nantinya. Ada beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, dari hadis ini diambil pelajaran nafyu sihhati sholati ba'da sholati subhi, tentang masalah larangan sholat rawatib atau nafilah sholat sunnah selepas sholat subuh. Li'annahu dakhala waqtun nahyi alladzi la tasih fi sholat. Alasannya diantaranya saat selepas subuh tersebut dilarang orang-orang umat Islam sholat karena apa? Itulah waktu yang Allah haramkan untuk sholat. Alasan pertama. Pendapat yang kedua atau faedah hadis yang kedua, nafsi hadis sholat ba'da sholatil asri, larangan tentang sholat rawatib selepas sholat asar, di annahu dakhala waqtun nahyi alladzi la tasih sholatu fihi. Alasannya diantaranya waktu inilah umat Islam dilarang tunaikan sholat di waktu-waktu yang Allah haramkan. Riwayat Muslim, tentang Muslim di sini, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat selepas ditunaikannya sholat subuh. Azalati syakku alladzi jaa fi riwayati la sholata ba'da subhi, hilang syak terkait tentang masalah apakah waktu haramnya ini di saat selepas waktu munculnya fajar shadiqah ataukah selepas sholat subuh ditunaikan kah. Dalam artian, berat Muslim ini menguatkan bahasanya
makna hadis tersebut larangan sholat sunnah atau rawatib adalah selepas ditunaikannya sholat subuh. As-sa'atu salas allati yunha fiha anis sholati wa dufnil mauta wa hiya, tentang 3 waktu sholat yang dilarang dan 3 waktu yang dilarang untuk menanam jenazah. Tadi saya jelaskan, min tulu'i syamsi hatta tartafiya qaydu ruhi wa tasulu humratuha, yaitu saat matahari muncul terbit hingga setinggi yang namanya rumah, tombak kecil, wa tasulu humratuha, hingga hilang warna merah saat terbitnya matahari awal. Yang kedua, hina yantahi irtifa'u syamsi hatta tazul, saat matahari tegak di tengah-tengah persis hingga zawal mengarah ke tempat tenggelamnya, diawali masuk waktunya sholat duhur. Yang ketiga diantaranya, hina tamilu ilal ghurub hatta yatimu ghurubuha, saat matahari tenggelam sampai sempurna hilang bundaran matahari di tempat ufuk tersebut. 3 waktu ini dilarang, dan bagi para mudin buka kemungkinan ngantarkan jenazah sebelum waktu ini. Pas sampai kuburan ternyata saya ngeduk durung mari, buka kemungkinan nggak kira-kira? Pernah ngalami bapak ngantarkan jenazah sampai di kuburan saya ngeduk durung mari? Pernah ngalami di sini? Pernah kan? Buka kemungkinan pula kita antarkan jenazah pas jam 4:30, mungkin karena macet dan sebagainya ambulannya hingga gak bisa gerak sampai di pemakaman jelang tenggelamnya matahari. Ada 2 kemungkinan kita bisa pilih. Yang pertama, tetap makam jenazah hingga saat menjelang tenggelamnya matahari kita berhenti dulu sampai pada tenggelam, masuk adzan maghrib kita tuntaskan, kemudian selepas kita tuntaskan kita sholat maghrib setelah itu. Termasuk diantaranya pula pemakaman ba'da subuh. Mungkin gak kira-kira di Madinah, di Makkahul Mukarramah hal yang biasa. Selepas jenazah disolatkan seperti kami dulu rahimahullah ta'ala wafat di Madinah, selepas disolatkan Masjid Nabawi diantar pemakaman baki sampai menjelang matahari terbit. Dalam artian boleh mengaku jenazah baik saat selepas subuh, saat pagi hari, siang hari maupun malam hari, boleh, nggak ada masalah. Dan untuk malam hari baik dihindari. Karena apa? Itu muridkan untuk para penziarah, menyebutkan para pengantar jenazah, entah itu kena kerikil yang tajam atau kena duri yang tajam, harapnya untuk memudahkan kaum muslimin dimakamkan yang paling mudah waktunya serta di antara adat yang kita alami di sini di Indonesia tentunya. Waktu-waktu yang dilarang sholat, min sholat subhi ila tulu'i syamsi, sejak terbitnya waktu selepas sholat subuh sampai munculnya matahari. Yang kedua, min tulu'i syamsi hatta tartafiya qadra rumhin, munculnya matahari sampai setinggi tombak. Yang ketiga, inda qiyami syamsi halal istiwa'i hatta tazul, saat matahari tengah-tengah persis hingga kemudian zawal mengarah ke tempat waktunya sholat duhur. Atau yang keempat, min ba'di sholatil asri ila isfarar syamsi, selepas sholat asar sampai jelang matahari warnanya merah atau menguning. Atau yang kelima, minal asfar hatta yatimul ghurub, saat matahari mulai merah atau menguning sampai terbenamnya matahari di sana. Ada khilaf para ulama di sini. Sahabat di sini khilaf para ulama, ajmal ulama'u ala tahrimi sholawatin nawafil al-mutlaqah. Para ulama sepakat tentang dilarangnya sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah di waktu-waktu yang dilarang secara mutlak. Wa annaha la tasihu wa la tan'adu fi awqatin nahyi al-khamsa al-mutaqaddimah dzikruha. Alasan mereka diantaranya 5 hal waktu tersebutlah yang sangat dilarang umat Islam tunaikan sholat-sholat yang sunnah. Di antaranya mengapa debat ini, waqtalafu fi jawasi sholawati dzawatil asbab. Termasuk di antara mereka pula ada perselisihan terkait tentang masalah pelaksanaan sholat-sholat sunnah yang ada sebab di sana. Ada sholat-sholat sunnah yang ada sebab hingga orang muslim bisa sholat, menunaikan sholat ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya selepas orang wudu, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu di antara sahabat yang punya keistimewaan sebelum wafatnya tapi tekleknya terdengar di atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab beliau adalah sering menunaikan sholat selepas dia wudu. Atau yang kedua,
saat seorang muslim masuk masjid di waktu-waktu terlarang selepas sholat subuh, saat ada kajian yang sholat tempat lain, hingga masuk masjid dilarang untuk duduk. Karena apa? Dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu ada sebab. Atau yang ketiga pula diantaranya, buka kemungkinan kita ada kewajiban fardu kifayah mensolati jenazah, entah selepas sholat subuh ataupun selepas sholat asar. Buka kemungkinan. Karena apa? Saat jenazah diantarkan sebelum subuh, jamaah turun kumpul. Kenapa jam selepas sholat subuh? Jamaah sudah kumpul semuanya, jamaah banyak, ingin disolatkan jenazah tersebut untuk ambil manfaat di sana tasyahud bagi sang mayit. Ini para ulama berselisih paham. Kalau disebut bagaimana? Dzahaba a'immatu salasa. 3 para imam ini menyelisih. Yang pertama Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad fil masyhur min madhhabihi ila adami jawazi naqli sholati fi awqatin nahi mutlaqan. Di mana 3 imam ini menyatakan dilarang tunaikan sholat sebab apapun itu di waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebab tertentu dilarang. Karena apa? Sunnah tidak bisa dikalahkan atau mengalahkan perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan Pak, perkara yang haram dengan perkara yang wajib bisa dikalahkan. Haram karena wajib maka dikalahkan yang wajib, yang haram tadi dikalahkan oleh yang wajib. Tapi kalau sudah haram dengan sunnah nggak bisa mengalahkan yang wajib, yang haram. Ini alasan para imam tersebut menyatakan bahwasanya untuk ini walaupun ada sebab tetap dilarang. Contoh misal mau ngaji, durung sholat yang ada di masjid, tetap wis lungguh nang ngarep ae, entenon sampai mari. Ini alasan mereka. Kemudian yang kedua, wadhaba Imam Syafi'i rahimahullah taala ila jawazi naqli dawakil asbab. Beliau mengambil pendapat tentang diperbolehkannya seorang muslim sholat sunnah di waktu yang terlarang karena adanya sebab tadi. Wa huwa riwayatun qawiyatun anil Imam Ahmad ikhtaraha Syekhul Islam wa ghairihi min ashabi Ahmad. Pendapat ini pula di antara pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad di satu pendapat beliau, dan pendapat yang terkuat diikuti pula Ibnu Taimiyah dan para sahabat-sahabat beliau rahimahumullah taala jami'an. Ini gambar tentang masalah 2 persebaran ulama yang kita sebagai umat Islam wajib memilih dan tidak untuk mencela pendapat yang beda dengan kita. Saya ambil contoh misalnya, saya ambil pendapat kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak saya akan melakukan pendapat tersebut. Saya akan mengambil sholat tadi di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal di antara panjenengan ambil pendapat, loh, kan ada sebab tahiyatul masjid, ada sebab mantun wudu, ada sebab adanya jenazah. Saya menyatakan tetap dilarang dan saya mencela, makanya hukumnya dilarang. Karena apa? Adanya dua hal tersebut tentang para ulama sikapnya berbeda. Kita selaku umat Islam wajib untuk tasamu, untuk raghabatus sadri, untuk legowo terhadap dua pendapat berbeda tersebut. Saya ambil contoh, Pak. Jenengan hobi ini mangan pedus. Konco sampean hobi ini mangan iwan. Bisa nggak jenengan maksa teman yang hobi makan ikan tadi untuk makan kambing? Saya punya teman di Kalimantan, saat daurah dulu. Kami semuanya makan di satu resto sederhana di kawasan Pasuruan sana, mengarah ke tempatnya Terawas waktu itu. Ustadz semuanya makan ayam, daging, rata-rata itu, Pak. Fulan ini mesti iwan. Ikan gak ada apa ikan? Adanya ikan asin, gak apa ikan asin aja. Tat nang restoran, tat gak mangan daging. Saya gak suka daging. Apakah fulan tat kono duwe soba masa ngomong ngono dhewe? Ya gak iso. Dalam artian maksa orang gak bisa. Termasuk masalah pendapat iman ini pula. Keyakinan gak bisa dipaksa. Ada pertanyaan? Wal hikmatu fi nahyi anis sholati fi hadhil awqat. Hikmah tentang larangan sholat di waktu-waktu yang dilarang ini adalah hiyal bu'du anil musyahabatil musyrikin alladhi yasuduna lisyamsi inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Adalah untuk menyelisihi orang-orang musyrikin di antara para penyembah matahari yang menyembah matahari di saat mereka terbit, saat matahari terbit atau matahari ketika tenggelam. Dalam artian umat Islam punya ciri khas yang beda sama orang musyrikin. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala yang
Allah tetapkan waktu-waktunya, dan waktu tersebut berbeda dengan timing orang-orang musyrikin menyembah matahari. Ini keistimewaan tentang masalah ajaran Rasulullah SAW yang beda dengan ajaran orang-orang musyrikin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya masuk di hadis yang berikutnya, hadis 136, jawazu sunnatil tawafi fil jami'il awqat, tentang diperbolehkannya tawaf atau sunnah tawaf atau sholat sunnah tawaf di semua waktu. Termasuk hadis ini yang didasar oleh para ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya selama ada sebab maka larangan bisa untuk dihilangkan. Poin ini Pak, diantara dalil diberikan oleh para ulama-ulama tadi, yang kedua dari kalangan Syafi'i dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwasanya walaupun dilarang karena sebab, ini dalilnya diantaranya pula tentang diperbolehkannya seorang hamba sholat sunnah tawaf. Kan orang selepas tawaf itu kan harus sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Termasuk di antara sunnah tawaf ini Pak, dilarang untuk batal. Nek sampean muter wis ping 7,5 atau 6,5 kurang sithik, bener kesan orang ngentut tetap ulangi dari awal. Selepas tawaf disunahkan untuk sholat tawaf 2 rakaat. Hadis ini dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im ini Pak Ibu muliakan, di antara kerabat Nabi dari orang-orang Quraisy yang punya keutamaan dalam hadis ini tentang masalah keluarga-keluarga yang Allah istimewakan untuk merawat Baitullahil Haram. Sambil contoh, saya dari keluarga Abu Manaf, di antara keturunan dari Rasulullah SAW, dari kakek-kakek beliau tentunya. Di mana Abu Manaf ini, di mana keluarga Abu Manaf ini, Rasulullah SAW menentukan inilah di antara keluarga yang punya hak untuk merawat Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah Musyarrafah. Apakah boleh saya tunjuk keluarga Pak Sarmin merawat Masjidil Haram? Pak Sarmin benjang jenengan kali putra-putra jenengan kali putu jenengan ingkang nyepeng kuncinipun Ka'bah, angsal mboten kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Ini contoh, ngapunten Pak Sarmin, sambil contoh yang paling gampang aja. Dalam hadis ini pula ada keistimewaan yang Rasulullah tentukan tentang orang-orang yang bisa punya hak merawat Baitullahil Haram, nggak sembarangan. Dalam hadis ini Jubair bin Mut'im menceritakan bahwa qala Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW satu kalimat ini, ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga Abdi Manaf. Abdul Manaf adalah keluarga Bani dari kakek-kakek Nabi yang keempat. Beliau menyatakan, la tamna'u ahadan, tolong kalian semuanya selaku pemegang kunci Baitullahil Haram, jangan kalian larang siapapun, kata beliau. Beliau menyatakan, jangan larang siapapun di antara hamba umat Islam tawafa bihadal bait, yang tawaf di rumah Allah ini. Tawafnya di mana Pak? Tawafnya di mana? Tawafnya di mana? Al-bait itu artinya apa? Al-bait itu, Al-bait, tawaf itu di mana sih? Masjid atau di mana? Tawaf itu Pak, di Masjidil Haram atau di Ka'bah Musyarrafah. Ngelilingi Masjidil Haram atau ngelilingi Ka'bah Musyarrafah? Ngelilingi Ka'bah. Nang Jember oleh nggak tawaf? Tawaf di Jember boleh nggak? Jember ono Ka'bah Munggil, tawaf di sana boleh nggak kira-kira? Termasuk orang Syiah, kan kadang tawaf sendiri mereka. Dalam poin ini Nabi menyatakan untuk keluarga Bani Abdi Manaf, tolong jangan seorang pun yang tawaf di rumah Allah ini, yaitu Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah Musyarrafah, wa shalla ayata sa'atin, selepas tawaf mereka sholat di waktu apapun, waktu bagaimanapun, tolong jangan dilarang. Sya'a, yang ia inginkan, min lailin au naharin, baik malam maupun siang, dalam artian buka kemungkinan jenengan tawaf di waktu-waktu yang Allah haramkan. Contoh misalnya Pak, saya mau tanya, paling enak umroh itu waktu kapan sih? Malam, siang, pagi, atau bagaimana?
Setiap orang beda-beda Pak ya. Di antara ikhwah-ikhwah kita menyatakan paling nak tawaf itu selepas subuh. Karena apa? Seger awak. Wis adus ketika berangkat mau ke Masjidil Haram. Selepas sholat subuh, tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian dia sa'i, kemudian dia cukur tahallul, langsung pulang ke hotel pulang. Atau sholat syuruk, sarapan, turu kemudian. Bayangkan Pak, jenengan di Masjidil Haram tidur itu rata-rata paling sektu saat kapan sih? Selepas isya, kemudian selepas subuh, itu saja. Nek duhur ambil asar tanggung, apalagi maghrib sama isya super tanggung nantinya. Kemungkinan besar jenengan duhur, asar, maghrib, isya di mana? Di Masjidil Haram. Enggak jauh-jauh di sana. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama selepas yang namanya sholat subuh, atau yang kedua selepas sholat isya. Tapi itu capek biasanya. Pulang ke hotel, mandi, tidur, subuh balik meneh. Tiap kali biasa deh. Ini tadi Pak, dia penjelasan Nabi menyatakan bahwasanya melarang keluarga Abdul Manaf untuk mencegah manusia yang sholat sunnah tawaf kapanpun itu. Dalam artian di Masjidil Haram tidak ada larangan kaitan masalah sholat di waktu yang Allah haramkan. Termasuk apa kan Pak? Jadi Masjidil Haram sholat dilangkai pernah nggak kira-kira? Enak sholat dilangkai wong, pernah nggak ngalami? Pernah nggak ngalami? Ini gambaran contoh lah. Saya masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang 137. Tafsir syafaq alladhi yunha yantayya bihi waktul maghrib. Tentang tafsir syafaq, yaitu waktu syafaq adalah yantayya bihi waktul maghrib, waktu ketika tuntas waktu maghrib, masuk sholat isya. An Abi Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau menyatakan bahwa Nabi alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini, qaal asy-syafaqu al-humratu. Dinamakan syafaq adalah humrah. Rawahu Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu wa waqafahu ala Ibnu Umar. Hadis ini berderajat sahih, cuman bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan dalam kalimat ini wa waqafahu ala Ibnu Umar, dimauqufkan kepada Abdullah bin Umar. Dinamakan mauquf, ucapan ini syaratnya terhenti hingga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam arti ucapannya adalah ucapan dari Abdullah bin Umar. Tapi satu hal Pak Ibu memuliakan, sempat dalam riwayat lain tentang ta'yinu tafsir syafaq anal humrata allati takunu ithru syia'i syamsi ba'da maghribiha. Tentang syafaq ini adalah humrah warna merah atau mega mendung merah, yang ini tafsir dari Nabi alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dalam Sunan Imam Ahmad atau Akhrajah Imam Al-Hakim ini, Nabi sempat satu kalimat ini, fa idza ghaba syafaqu wajabatis shalat. Ketika warna merah telah hilang, itulah wajib masuknya sholat isya di sana. Jadi syafaq artinya itu apa Pak? Syafaq adalah humrah. Apa itu humrah? Ibnu Athaillah menyatakan bahwasanya asy-syafaqu hiya baqiyatu dawi syamsi, sisa dari warna atau cahaya matahari, wa humratuha fi awalil lail, yaitu warna merah tersebut pada awal masuk malam, yaitu masuk maghribnya, dan berhenti ketika apa? Ila sholatil isya, selepas waktu isya ketika humrah itu hilang, itulah waktu timing akhir dari maghrib dan masuk sholat isya di sana. Ada penjelasan? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Saya masuk hadis berikutnya 138 tentang masalah bayan anal fajr fajroni. Tentang bayan penjelasan fajar ada 2 macam, fajr shadiq dan fajar kadhib, wal farqu bainahuma sifatan wa hukman. Dan bagaimana penjelasan tentang sifat-sifat tersebut serta hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah 2 fajar tadi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qol, yang menyatakan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam satu kalimat ini, al fajru fajroni, fajar terbitnya cahaya matahari
Bukan terbitnya matahari, Pak. Dinamakan fajar terbitnya cahaya matahari. Al-fajru dinamakan fajar, ada dua fajar. Fajron. Yang pertama, fajrun yuharrimut ta'am. Fajar yang pertama di mana makanan Allah haramkan untuk disentuh di sana. Ini kaitan tentang orang-orang yang menginginkan waktu untuk ibadah puasa. Dalam artian fajar pertama ini beliau menyatakan adalah fajar di saat orang-orang Allah haramkan makan ketika ibadah puasa. Wa tahillu fihi salat, dan Allah halalkan untuk menunaikan salat subuh di sana. Yang kita kenal dengan istilah fajar shadiq atau waktu salat subuh. Yang kedua kata beliau, wa fajr dan fajar tahrumu fihi salat, yang Allah haramkan salat subuh di sana karena belum waktu subuh. Kenapa Allah haramkan? Belum waktunya subuh. Enggak boleh waktu subuh itu masuk, mereka masuk salat di sana, waktu subuh belum masuk. Bismillah. Yang kedua kata beliau, fajrun tahrumu fi sholat, fajar saat Allah haramkan waktu sholat karena waktu subuh belum masuk di sana. Salatu subhi wa yahilu fi ta'am, yaitu tapi makan masih Allah halalkan dalam waktu sahur. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahihah. Kalau Ibnu Huzaimah sama Hakim dan keduanya mensahihkannya. Wal Hakim dalam Sahih Hakim min hadits Jabir dan Jabir wa nahu wa zada fi alladhi yuharimu ta'am, termasuk tentang masalah penambahan waktu-waktu yang mengharamkan makanan. Beliau menyatakan innahu yadhabu mustatilan fil ufuq. Saat ketika makan Allah haramkan, munculnya fajar ini mustatilan fil ufuq, memanjang ke arah ufuk. Apa itu ufuk, Bapak Ibu? Dinamakan ufuk adalah batas langit yang nempel pada ujung bumi. Paham Bapak Ibu? Batas langit yang nempel pada ujung, itulah ufuk. Saya ambil contoh, kita ke pantai, kita ada garis di sana, itulah ufuk. Dalam poin ini, kapan Allah haramkan makanan ketika fajar itu muncul? Di saat innahu yadhabu mustatilan fil ufuk, di saat ufuk ini mulai memanjang, cahayanya memanjang. Itulah fajar shadiq, di mana cahaya putih tidak akan sirna begitu munculnya cahaya tersebut. Beda kalimat yang kedua, wabil akhir, tentang setelah fajar yang kedua beliau menyatakan innahu kadana bi sirhan. Untuk yang kedua bentuk fajarnya kayak ekor serigala, yaitu memanjang ke arah atas, putih ke arah biru warnanya itu biasanya. Jadi sebentar saja, ini fajar katib istilahnya, di mana Allah halalkan untuk makan, tapi Allah haramkan waktu sholat subuh, kan belum waktu subuh di sana. Dalam hadis yang lain, dalam musnad atau dalam Sahih Imam Hakim, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan bahwasanya al-fajr fajron, fajar dua fajar kata beliau. Wa ammal ladzi yakunu kadza nabi sirhan, tentang fajar yang mirip kayak ekor serigala adalah fala yahilu sholatu, tidak halal sholat di sana. Karena fajar katib muncul sebentar, memanjang ke arah dari selatan ke utara, itu enggak lama, cuma sebentar aja. Allah haramkan waktu itu sholat. Fala yahilu sholat, tidak halal untuk sholat. Wala yuharimu ta'am, tapi makan masih diperbolehkan bagi orang yang mau sahur di sana. Wa amal ladzi yadhabu mustatilan fil ufuq, adapun di antara yang lainnya fajar yang kedua, di saat cahaya muncul memanjang di ufuk, itulah warna putih tadi, fil ufuq fa innahu yahilu sholat, itulah waktu sholat dihalalkan, telah masuk sholat subuh. Wa yuharimu ta'am, dan Allah haramkan waktu makan bagi orang berpuasa di sana. Saya masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-139 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ia menyatakan bahasanya beliau dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh satu kalimat ini sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, sebaik-baik amal itu adalah as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baik amal adalah salat fi awwali waqtiha, di awal waktu yang pertama kali muncul di sana. Hadis ini derajatnya adalah sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi, satu malah Hakim dan Sahih, dan duanya tersebut mensahihkannya.
Wa asluhu fi sahihaini. Secara asal Imam Bukhari Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini pula. Sahabatkan hadisnya. Yang kedua, Imam Bukhari Imam Muslim mengeluarkan hadis yang sama dari Sa'ad bin Mas'ud radhiyallahu anhu dilafaz dengan lafaz sa'altu Nabi alaihi salatu wasallam, yang menyatakan, saya sempat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayil amali ahabbu ilallah, tentang amal model bagaimana yang sangat Allah suka dan Allah cinta. Nabi jawab kemudian, as-sholatu li waqtiha, salat li waqtiha. Beliau enggak menyatakan fi awali waqtiha, tapi menyatakan as-sholatu li waqtiha, salat li waqtiha, di waktunya. Perhatikan Pak, kalimat lam ini bimakna bidayah, yaitu awal waktu. Karena apa? Dalam satu ayat Al-Quran, dalam surat At-Tolak ayat yang pertama. Surat At-Tolak ini adalah di antara surat-surat yang ada di juz yang ke-20. Surat At-Tolak di antara surat yang Allah kumpulkan di juz yang ke-20, 7, 8, 9, 30 atau 32, juz 29. Ayat pertama Allah menyatakan fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ya Muhammad ceraikan mereka li'iddatihinna. Ini pun menggunakan lam. Lam ini artinya fi bidayah, ay fi awali iddatin, yaitu awal masa iddah mereka. Talak mereka semuanya Muhammad, istri yang berangkat tersebut pada awal iddahnya. Ya, dalam Sahih Bukhari ini pula Rasul menyatakan as-sholatu li waqtiha ay li awwali waqtiha, yaitu sholat pada awal waktunya. Tapi ngapunten, hadis sebelumnya Rasul menyatakan tentang dua macam sholat yang buka kemungkinan kita akhirkan sebentar. Yang pertama tentang ibratus sholat dhuhri, menunggu waktu duhur ketika suasana dalam keadaan agak dingin. Masih ingat kemarin Pak Ibu? Masih kemarin Pak? Ada timing kata Rasulullah SAW, diperbolehkan sholat duhur menunggu untuk waktu ibrad, waktu dinginnya posisi panasnya. Ini di antara dua sholat yang Nabi alaihi wasallam ngasih rukhsah untuk mengakhirkannya, nunggu sebentar, enggak dari awal waktunya. Atau yang kedua yaitu sholatul isya. Nabi sempat mengakhiri waktu sholat isya saat para sahabat lelet. Apa itu lelet Pak? Gak kumpul-kumpul, hingga Nabi doa satu kalimat, innahu la waqtuha, inilah waktu yang terbaik, laula asyqa ala ummati. Kalau misalnya umatku gak repot, tak wajibkan sholat akhir isya ini yang paling utama. Berhubung beliau mengingatkan para sahabat, maka ada sahabat nek wis kumpul diawalkan, nek lelet diakhirkan. Ini poin bahasan yang 139 terkait tentang masalah sholat yang paling utama adalah sholat pada awal waktunya. Sama hadis yang 140 dari sahabat Mahdurata radhiyallahu anhu, dari Abi Mahdurata. Abi Mahdurah ini Pak yang memuliakan di antara muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkahul Mukarramah. Nanti kita temukan riwayat adzan dari beliau yang agak beda dari adzan sahabat yang lainnya. Dari Bilal, Abdul Maktum dan sebagainya kita beda nantinya. Cuma semua dari Nabi alaihi wasallam. Hadis 140 ini derajatnya lemah. Cuma tetap kita bisa ambil manfaat di sana. Di mana beliau menyatakan bahwasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dawal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat ini, awalul waqti, waktu yang pertama kali dilaksanakan sholat itu waktu sholati. Dalam awal waktu ini artinya awal waktu sholat. Awal waktu sholat ini bagi orang mengamalkannya ridwanullah, layak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wasatuhu rahmatullah, bagi di antara hamba yang agak ambil waktu tengahnya maka layak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu afullah, bagi hamba yang mungkin karena terlambat atau sengaja melambatkannya maka Allah pun siap mengampuninya. Afullah azza wa jalla. Cuma satu hal Pak, kalimat ini oleh Imam Ahmad komentari kemudian. Beliau menyatakan hadis itu bermasalah bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari matan, dari redaksi kalimat ini.
Yang kedua dari masalah sanadnya. Kalau sanadnya orang-orang bermasalah jelas di hadis ditolak. Yang kedua matanya nyeleneh. Termasuk kalimat ini belum menyatakan ridwanullahi azza wa jalla yata'allaqu bi fi'lil wajibat. Ridwan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala sangat terikat dengan perilaku ibadah-ibadah yang Allah wajibkan bagi para hamba. Dalam artian ketika seorang hamba mengamalkan ibadah wajib, bagaimanapun keadaannya, maka hamba tersebut tetap layak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ini terkesan tapi baginya. Yang awal waktu Allah dapat ridho, Allah kasih ridho bagi mereka semuanya. Yang kedua, Allah kasih rahmat bagi mereka. Yang ketiga, Allah kasih ampun bagi mereka semuanya. Belum menyatakan ini nyeleneh. Alasannya apa? Kaitan masalah kewajiban sholat, semua hamba pelaksanaan di awalkah, tengahkah, akhirkah tetap ridho dari Allah Subhanahu wa taala beliau. Sama hadis yang ke-141. Tadi dinyatakan tentang masalah larangan sholat selepas subuh dan selepas asar. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini, la sholata ba'dal fajri ba'da sholatil fajri. Tidak ada sholat yang bisa dilaksanakan selepas sholat fajar, yaitu sholat subuh, illa sajdatain, kecuali sholat yang ada sujud dua. Ngapa Pak, saya ulang lagi. La sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat yang bisa dilaksanakan selepas sholat qobliyah 2 rakaat subuh, illa sajdatain, kecuali 2 sholat yang 2 rakaat, yaitu sholat subuh di sini. Dikeluarkan oleh Imam Khamsah, Imam 5, Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dalam Abdul Razak dinyatakan bahasanya la sholata ba'da tulu'il fajri ila rak'ataini fajri. Tidak ada sholat yang bisa dilakukan selepas munculnya fajar shadiq, kecuali sholat 2 rakaat fajar, yaitu sholat sunnah al-fajr. Yang berikutnya Pak, di hadis yang 142 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang ia menceritakan bahasanya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sholat asar. Tsumma dakhala baiti. Kemudian Nabi masuk rumah saya. Fa shalla rak'ataini, mari bar sholat asar melebet dalam kula, laku sholat mali kali rakaat. Fasa'altuhu, hingga kata Ummu Salamah ditanya, ya Nabi, aku tanya jenengan, kenapa kok jangan sholat mali 2 rakaat? Faqala, Nabi dawuh kemudian, sughiltu an rak'ataini ba'da tuhri. Saya tadi kerepotan, dibikin repot sehingga nggak sempat sholat 2 rakaat ba'diyah sholat duhur. Fasolaituhuma, hingga saya sholat sekarang. Dan tadi saya repot, nggak sempat sholat duhur atau ba'diyah duhur, saya sholatnya sekarang karena tadi saya direpoti. Faqulu, hingga Abu Salamah tanya kemudian, afanaqdihi ma idza fatata, ya Rasulullah, untuk kami umat Islam, apakah kami juga boleh mengqadhanya di saat kami repot? Nabi menyatakan qala la, tidak perlu. Ada 2 penafsiran Pak itu. Yang pertama menyatakan bahwasanya sholat ini adalah khususnya Nabi alaihi salatu wassalam, kekhususan yang Nabi miliki dan tidak bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Sambil contoh misalnya Pak, Nabi SAW menetapkan untuk dirinya sholat malam hukumnya adalah wajib untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang masalah wisol. Wisol itu artinya tentang beliau punya kebiasaan terkadang selepas Ramadan atau waktu Ramadan tersebut, waktu masuk ketika beliau punya berbuka, beliau nyambung. Jadi umat Islam berbuka, beliau nggak berbuka, nyambung.
Sampai masuk kemudian waktu sahur, baru beliau makan sahur di sana. Hingga beliau menyatakan, la tuwasilu, kalian gak bisa wisol seperti aku. Fa innallaha amani wasaqani. Kalau aku kata Muhammad SAW, Allah yang ngasih aku makan, Allah ngasih aku minum. Untuk kalian jangan ditiru. Ini khususnya Nabi SAW. Pertama. Pendapat kedua menyatakan tetap boleh seorang umat Islam sholat sunnah ba'diyah selepas sholat asar. Yang pertama, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Aisyah menyatakan, ini kan dari Ummu Salamah yang menyatakan Nabi sempat mengqadha sholat ba'diyah zuhur selepas sholat asar. Dari Aisyah pula menyatakan bahasanya matar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal asri indi qattun. Beliau menyatakan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat selepas asar di rumah saya qattun sama sekali. Dalam hal beliau istiqomah. Yang kedua, Aisyah menyatakan pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula menyatakan sholatani matarkahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattun sirran wa alaniyah. Beliau menyatakan 2 sholat atau 2 rakaat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya selama di rumah saya sama sekali. Jadi Nabi alaihi wasallam selama di rumah Aisyah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat ini sama sekali. Sirran wa alaniyah, baik saat ia sendirian maupun saat aku ada di terang-terangan. Beliau menyatakan rakaataini qoblal fajri wa rakaataini ba'dal asri, itu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat ini tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Hingga pendapat yang kedua menyatakan ini di antara sholat sunnah yang bisa dilaksanakan selepas sholat asar selama matahari belum menguni. Termasuk satu sabda Nabi SAW dari Ibnu Thalib, beliau menyatakan la tusallu ba'dal asri. Dari Ibnu Ahmad beliau menyatakan jangan di antara kalian sholat sunnah selepas sholat asar illa an tusallu wasyamsu murtafi'atun, kecuali kalau sholat samsu matahari posisi masih tinggi, masih panas, maka dibolehkan sholat di sana. Ini pendapat yang kedua. Dari hadis ini Pak Ibu muliakan, ada 2 kaidah. Yang pertama kaidah usuliyah tentang masalah di saat Pak Ibu muliakan, ada 2 hadis yang bertentangan antara qaul Nabi alaihi wasallam wa fi'lu Nabi alaihi wasallam, antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau terkesan berselisih paham. Maka dalam kaidah usuliyah diutamakan ucapan beliau. Sambil contoh misalnya, Nabi menyatakan la tasrabanna ahadukum qa'iman, tolong untuk kalian jangan sekali-kali minum dalam keadaan berdiri. Secara fi'liyah beliau suatu ketika sempat satu uyel-uyelan minum air zam-zam, beliau minum dengan cara berdiri. 2 bertentangan. Yang pertama beliau melarang untuk minum sambil berdiri. Yang kedua, suatu ketika beliau sempat minum sambil berdiri. Para menyatakan maka dalam kaidah semacam ini tetap diutamakan yang dari ucapan Nabi alaihi wasallam. Nabi melarang tentang masalah keadaan sholat selepas sholat asar, itu diutamakan. Tapi suatu ketika membuka kemungkinan seorang hamba perbolehkan sholat suatu ketika ahyanan, seketika, bukan istiqomah tapi sekali-kali, tidak ada masalah. Termasuk apa Pak? Terkait tentang masalah qadha, tentang masalah poin ini, tentang masalah sunnah-sunnah yang nggak bisa diqadha. Saya ambil contoh, jenengan sholat sunnah Senin Kemis nggak sempat, boleh nggak diqadha kira-kira? Jenengan sempat sholat sunnah, siang sunnah Senin Kemis, kemudian suatu ketika lepas sunnah ini, nggak sempat sunnah siang Senin kali Kemis. Saya mau tanya, sunnah Senin Kemis ini siang boleh nggak diqadha? Bisa nggak diqadha kira-kira? Nggak bisa diqadha. Tapi para ulama menyatakan ada 2 kemungkinan tentang sholat yang bisa diqadha. Yang pertama sholat rawatib, yang kedua adalah sholat witir. Alasannya diantaranya pula
Dalam Sunan Al-Baihaqi terkait tentang masalah sholat sunnah rawatib yaitu qobliyah subuh dari sahabat Qais jadi Sa'din, dari Qais kakeknya Sa'ad yang menyatakan bahasanya ro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli rak'atai fajri ba'da sholati subhi. Qais menyatakan bahasanya Nabi sempat melihat saya sholat 2 rakaat selepas ditunaikannya sholat subuh. Qais menyatakan Nabi sempat melihat saya sholat 2 rakaat selepas kami tunaikan sholat subuh berjamaah. Faqal, Nabi Daud kemudian, mahatani rak'atani ya Qais. Ya Qais, apa 2 sholat ini yang kau lakukan barusan itu? Sholat apa itu tadi? Qultu, dia menyatakan, ya Rasulullah, inni lam akun sholaitu rak'atil fajri. Ya Rasulullah, saya tadi belum sholat sunnah qobliyah fajar. Fahuma hatani rak'atani, inilah 2 sholat yang saya lakukan. Bahasa kata Rasulullah SAW, Nabi kemudian diam. Ingat Pak, diamnya Nabi pertanda bahwa beliau adalah setuju, muwafaq ala dzalik. Ini diantara poin-poin Pak dalam hadis 122 ini yang bisa tampil pendapat soal pemahaman bahwasanya senantiasa sebuah hadis dipahami oleh para ulama secara berbeda, entah 1 pendapat, 2 pendapat atau 3 pendapat. Kita selaku belajar ilmu hanya punya hak untuk mengambil salah satu pendapat tersebut yang kita paling kuatkan di sana, tanpa mencaci pendapat yang lain mungkin berbeda sama pendapat kita. Ini poin pelajaran hari ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait masalah materi hari ini, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, barakallahu fikum. Sana dulu. Sini dulu, sana dulu. Silakan, Fadl. Tadi ngomong tadi siapa? Fadl. Oke. Ada pertanyaan terkait masalah fajar shodiq yang tanpa kita pungkiri saat ini di Indonesia ada 2 kelompok besar. Kelompok pertama yang ditetapkan oleh para ahli di Badan Meteorologi dan Geofisika. Kelompok yang kedua dari para ahli falak yang dimotori oleh Profesor Koko Sulaksono dari Perserikatan Muhammadiyah. Yang dari beliau menyatakan bahasanya fajar shodiq ini terlalu terburu-buru, kecepatan 8 menit. Dalam artian, dalam hitungan Ummul Qura menetapkan bahasanya hilal atau yang namanya fajar itu muncul atau matahari di bawah ufuk itu waktu fajar shodiq di saat matahari posisi 18 derajat di bawah ufuk. Yang kata teman-teman kita dari Muhammad menyatakan ini kecepatan, sehingga mereka mengambil pendapat bahwa itu diukirkan sampai 8 menit setelahnya. Dan sekarang sebagai orang awam, kita ambil yang mana? Saya pribadi ambil Persatuan Kaum Muslimin. Saya ambil contoh. Ummul Qura atau Tauqitul Ummul Qura diambil oleh sekian banyak kaum muslimin, termasuk Kemenak Kota Surabaya, Kemenak Indonesia pula ambil di sana. Pun misalnya beda, saya ambil pendapat untuk ikut tetap berjam sama kaum muslimin. Saya ambil contoh misalnya masjid tempat saya adzan sholat subuh ikut penanggalan Kemenak atau ikut timing Kemenak, maka seorang muslim tetap punya kewajiban ikut sholat berjamaah di sana. Untuk apa tujuannya? Menyatukan kalimat satu kaum muslimin, menyatukan persatuan kalimat kaum muslimin. Yang kedua, ukhuwah baina kaum muslimin. Yang ketiga, seorang sosial. Saya butuh sama kaum muslimin. Ini kebersamaan kami kesemuanya. Pun misalnya, ngapunten Pak, saya menyatakan sholat saya belum waktu subuh, saya punya hak untuk mengulang di rumah saya. Tapi untuk jamaah, saya tetap untuk ikut jamaah bersama kaum muslimin di sana. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Musa Al-Nasr, Sakritan beliau rahimahullah ta'ala. Tentang ada waktu itu sekitar tahun yang lalu, ngapunten Pak, sebab di antara saudara kita menyatakan waktu subuh belum waktunya subuh,
sehingga mereka enggan sholat berjamaah di masjid. Kapan mereka sholat berjamaah? Selepas kaum muslim sudah bubar, mereka datang ke masjid, sholat sendiri, nyalakan lampu lagi kemudian. Jadi imam yang kedua kemudian. Saat beliau menyatakan hadza khata, ini salah. Karena apa? Ittihadul muslim wal aujab. Penyatuan umat Islam itu paling utama. Yang benar bagaimana Syekh? Kata pada beliau menyatakan shallu ma'al jamaah. Kalian punya kewajiban untuk sholat bersama kaum muslimin di sana. Pun kalau dengan itu salah, shallu marratan ukhra fi baitik. Kau bisa sholat lagi di rumah kalian. Tapi jamaah bersama kaum muslimin jangan kau tinggalkan. Yang kedua, misal di antara kita tinggal di masjid tempat kalian orang-orang Muhammadiyah atau masyarakat Muhammadiyah, itu lebih aman. Karena apa? Dan artian Pak, walaupun jenengan sholat sama orang Muhammadiyah, sah nggak sholatnya kira-kira? Tetap sah. Sambil contoh misalnya Pak, tentang pasang ke tangan untuk yang namanya takbiratul ihram. Apakah sebatas bahu kita, telinga kita, atau di atas telinga? Sambil contoh misalnya, sambil pendapat di atas telinga, semuanya saya dapatkan. Dalam artian apa? Di atas telinga itu sama dengan di atasnya dada, sama dengan telinga atau di atas telinga, semuanya dapatkan semuanya. Soal itu pula, misal saya sholat di masjid masyarakat Muhammadiyah, maka sahabat semuanya. Dan artian apa? Waktu telah masuk pasti itu. Waktu kan masih masuk itu, pasti masukkan itu kan. Sambil contoh misalnya, Kemenak saat ini subuhnya berapa Pak? 4 lebih berapa? 4 lebih berapa sekarang? 20 berapa? 22. Muhammadiyah melebihkan 8 menit setelahnya. Jadi 4 lebih 30 menit. Misal saya sholat subuh 4 lebih 35 menit, dua-duanya saya dapatkan. Faham kalimat ini kira-kira? Termasuk masjid kami, saya arahkan pada takmir, Pak, adzan tetap di waktu umat Islam adzan semuanya. Tapi untuk iqamat, akhirkan 20 menit di sana. Sepakati sama kaum muslim, alhamdulillah. Sehingga umat Islam di sana tempat kami Pak tahu kalau subuh untuk iqamat agak panjang. Karena apa? Itu waktu yang paling aman agar umat Islam tidak berselisih paham di sana. Ini yang saya ambil di sini. Wallahu taala. Walaupun ngapun tempat masjid kita mungkin beda. Ya di sini mungkin beda. Wallahu taala. Itu yang saya ambil untuk saat ini. Yang kedua silakan. Oke. Untuk masalah batasan siang, apakah waktu saat ketika dia adzan-kah, mendengar adzannya muadzinkah, atau ketika saat iqamat itu? Ada banyak pendapat di sana. Yang pertama mengambil pendapat ihtiyati, hendaknya mengakhirkan waktu makan sebelum adzan itu muncul. Itu ihtiyati. Yang kita kenal istilahnya waktu apa ya istilah yang baca kita dulu? Imsak, menahan. Cuma itu terlalu lama Pak, 7 menit terlalu lama. Yang paling tepat ada ketika waktu mendengar adzan. Misal contoh, mendengar adzan, posisi makan, boleh nggak lanjut kira-kira? Posisi adzan, mendengar adzan, boleh nggak lanjut kira-kira? Tetap dua pendapat Pak. Saya ambil contoh Syekh Utsaimin, beliau haramkan semuanya. Yang di mulut keluarkan, dilepeh. Ini dulu itu resiko, kata beliau gitu. Saya berpendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan, idza sami'a ahadukum nida, ketika di antara kalian mendengar kalimat nida panggilan adzan, wal ina ala yadi, dan minuman di tangan dia, fala yadhum, jadi letakkan minum ini hatta yati hajatan minum, sampai tunaikan hajat dari minum tersebut. Hingga di antara para ulama mengambil pendapat bahwasanya posisi makan dengar adzan tetap tuntaskan sampai tuntas yang di tangannya. Yang di tangannya, bukan ibu, yang di tangannya. Tangannya apa? Di hadapannya ada piring, tuntaskan di piring itu saja. Gak usah nambah lagi. Liku emang cap jadi runjuk, ya karena dewi. Tuntaskan itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dalam kitab Al-Muhalla, sempat Umar bin Khattab memegang minum. Sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasam iqamati sholat, sempat mendengar iqamah sholat. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, uridu saum, ya Rabbi, saya ingin siam. Wa sami'na iqamatis sholat, dan kita mendengar iqamah sholat.
Hal syarba hadzal ma, bolehkah saya minum air ini? Nabi menyatakan nam isyrab, boleh kau minum ya Umar. Cuma berisiko banget. Yang ketiga berisiko banget. Kenapa berisiko? Zaman dulu masih ada Nabi alaihi wasallam. Ucapan dulu adalah hukum. Saat ini gak ada Nabi. Kita gak bisa menyatakan dia Nabi, bolehkah saya minum? Nabi telah wafat. Rasulullah SAW. Dalam artian ambil pendapat yang paling utama, di saat mendengar adzan tuntas kita berhenti, selesai itu urusan. Itu paling aman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain jamaah? Cukup kira-kira? Silakan. Jadi kan selama ini sholat ikut mana kira-kira? Yang aman mana? Sholatnya adzannya ikut Muhammadiyah, udah ikut Muhammadiyah aja. 8 menit lebih lambat dari kemenang. Kalau saya pribadi tetap ambil kemenang. Ngapunten Pak, saya dulu punya yang namanya program Muslim Pro. Pernah dengan program Muslim Pro? Muslim Pro ini Pak, di negara manapun cocok waktunya. Waktu saya sama istri di Makkahul Mukarramah saat itu Pak, sempat kami kesiangan hari Jumat, bangun jam 5:30 kurang 10. Kata istri saya, Mas telat Mas, ya gak apa-apa telat, sholat nang masjid, gak nutup diri senang ono hotel lain. Subhanallah Pak, nyetel TV, lah kok cik muter mau tawaf itu. Kan tuh live itu Pak, masjid di lalu masih tawaf waktu mereka. Kok cik muter mah, kurang adzan. Subhanallah, sempat saya wudu, adzan kemudian. Adzan, habisnya juga adzan. Dalam artian Masjidil Haram ikut kaidah yang ditetapkan oleh Ummul Qura. Pemerintah pun sama. Itu yang saya ambil. Wallahu ta'ala. Yang lain Bapak Ibu? Nanti misalnya pun beberapa saat tidak, yang berpendapat diakhirkan, mungkin kita nggak bisa ketemu juga. Itu wajar Pak. Sambil contoh Ustaz kita bersama Ustaz Agus Basori rahimahullah ta'ala belum menetapkan untuk subuh kecepatan, kan gitu istilahnya. Belum mendapat yang itu, tetap itu haknya beliau. Cuma sambil mendapat hak saya selaku penuntut ilmu, ambil mendapat yang paling aman, ikut pemerintah kaum muslimin yang punya kewenangan menetapkan waktu sholat di sini. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup Pak Ibu ya. Yang mudah dari Allah telah mendapatkan aku qouli hada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.